Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatik. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma 'allimna bit-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin wa ba'd. Syarah Aqidah Thahawiyah Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Pelajaran kita membahas tentang Syarah Aqidah Thahawiyah. Syarah Aqidah Thahawiyah karya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, ini saya ringkas ya dari kitab ini, Syarah Aqidah Thahawiyah Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Materi 1. Pertama, keutamaan ilmu akidah. Keutamaan ilmu akidah. Ilmu akidah bisa disebut dengan usuluddin juga kan itu. Jadi ilmu akidah juga bisa disebut sebagai usuluddin. Akidah artinya keyakinan. Usul dasar kan itu. Dari kalimat aslu. Usul jamaknya. Bentuk jamak dari aslu, dasar. Din, agama. Kalau diartikan usuluddin, pondasi agama atau dasar agama atau hal yang paling mendasar di dalam agama, usuluddin. Jadi ilmu akidah boleh disebut juga ilmu usuluddin. Keutamaannya ilmu akidah atau usuluddin diantaranya ini dicatat kan itu. Pertama, ilmu yang paling mulia. Ya, ilmu akidah atau usuluddin itu adalah ilmu yang paling mulia. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu ini lebih utama dari perkara yang lainnya. Atau ditambah lagi kan itu, ketiga kan itu, kebutuhan seorang ilmu ini adalah kebutuhan bagi setiap hamba. Ilmu yang dibutuhkan bagi setiap hamba. Jadi tiga itu, ilmu usuluddin itu ilmu yang paling mulia. Kemudian ilmu ini ilmu yang lebih utama dari perkara yang lainnya. Kemudian yang terakhir, keutamaannya ilmu yang dibutuhkan setiap hamba. Keutamaannya yaitu keutamaan ilmu akidah atau usuluddin.
Maksudnya supaya kita termotivasi belajar ilmu akidah, karena kita tahu bagaimana keutamaan ilmu usuluddin atau akidah. Alasannya kenapa menjadi ilmu yang paling mulia, kenapa ini lebih utama dari perkara-perkara yang lainnya, kemudian kenapa ini sebagai kebutuhan yang dibutuhkan setiap hamba. Jadi kebutuhan ini, ilmu ini adalah kebutuhan hamba. Jadi kebutuhan hamba terhadap ilmu ini lebih utama dari perkara yang lainnya. Alasannya kenapa? Jadi manusia membutuhkan hati yang hidup. Manusia membutuhkan kenikmatan. Dan manusia itu butuh ketenangan. Semua ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengenal Allah, yaitu mengenal Rabb-Nya. Mengenal Allah yaitu mengenal Rabb-Nya, mengenal yang disembahnya, mengenal yang menciptakannya. Jadi manusia butuh hati yang hidup. Manusia butuh kenikmatan, kebahagiaan ya. Manusia itu butuh ketenangan, rasa tenang, aman kan itu. Semua ini tidak bisa diperoleh kecuali satu-satunya jalan untuk memperoleh itu semua hanya dengan mengenal Allah. Jadi orang semakin mengenal Allah, maka hatinya semakin hidup. Semakin mengenal Allah, maka dia akan mudah untuk memperoleh kenikmatan, kebahagiaan. Semakin mengenal Allah, dia nanti akan semakin mendapatkan hati yang tenang, mudah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Mengenal Allah ini yaitu maksudnya apa? Mengenal Rabb-Nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Rabb-Nya, Rabb yang menciptakannya, kan itu. Yang mematikan, yang menghidupkan, yang menolak segala keburukan, yang mendatangkan kebaikan, yaitu maksudnya Rabb. Mengenal yang disembahnya, hanya Allah yang patut disembah. Tawakal hanya kepada Allah. Isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Isti'anah, minta kepada Allah, minta pertolongan pada Allah. Istighotsah, sama minta perlindungan juga kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Kemudian menyembelih hewan dipersembahkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun minta kepada Allah. Jadi mengenal Allah, di antara yang dimaksud mengenal Allah, mengenal Rabb-Nya, mengenal yang disembahnya, mengenal yang menciptakannya. Bagaimana mengenalnya? Melalui memahami asma Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah satu-satunya jalan yaitu melalui memahami asma Allah, memahami sifat Allah, memahami amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini dikaji dalam satu pembahasan, yaitu ilmu ini, ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Ya. Makanya penting sekali belajar ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu sebelum kita membahas jauh tentang ilmu akidah, kita harus punya semangat, motivasi kenapa kita harus mengkaji ilmu ini. Karena tadi tujuannya besar sekali, supaya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, satu-satunya jalan hanya dengan mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu dengan memahami asma-Nya, asma Allah, sifat Allah, dan amalan-amalan Allah. Dan itu semua sudah dirangkum oleh ulama-ulama, dikaji di satu pembahasan khusus namanya ilmu akidah, kan itu. Sekarang materi yang kedua. Nah, materi yang kedua. Akidah tidak berdasarkan akal. Jadi maksudnya keyakinan kita tidak berdasarkan akal. Akidah tidak berdasarkan akal, harus berdasarkan risalah, kan itu. Akidah tidak bisa berdasar atau akidah tidak berdasarkan akal, harus berdasarkan risalah. Harus menggunakan dasar, yaitu satu-satunya dasar untuk menetapkan keyakinan akidah itu adalah dengan risalah.
Jadi jalan kita tidak boleh terputus. Kalau akal itu terputus, tapi kalau risalah itu bersambung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi mustahil akal untuk mengetahui ilmu akidah ini secara rinci kecuali dengan risalah. Jadi akal tidak bisa mengetahui akidah, tidak bisa mengetahui ilmu ini secara rinci. Nah, itu harus memahami ilmu ini harus berdasarkan risalah. Karena akal itu mustahil untuk mengetahui ilmu ini secara rinci. Maka dari itu berkat rahmat Allah diutuslah para rasul yang mengenal Allah, kemudian mengenalkan Allah kepada umatnya. Dan rasul-rasul ini yang mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjawab seruan dari para rasul ini, maka termasuk orang-orang yang mubasyirin, termasuk orang-orang yang bahagia. Sedang yang menentang termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman. Ini berdasarkan surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 36. Ya, dibuka itu surat An-Nahl. Ditulis dulu, surat An-Nahl. Jadi akidah tidak bisa berdasarkan akal, harus berdasarkan risalah. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tauhid. Walaqad, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, di setiap umat-umat yang terdahulu, seorang rasul. Tugasnya untuk memerintahkan umatnya, mendakwahi umatnya. Mendakwahkan apa? Menyampaikan risalah. Yaitu risalah apa? An-ya'budullah. Risalah untuk menyembah hanya kepada Allah semata, bertauhid kan itu. Jadi Allah telah mengutus di setiap umat sebelum umat Islam, seorang utusan memerintahkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah saja, tauhid. Wajtanibut tauhid, dan memerintahkan untuk meninggalkan tauhid, syaitan, dan patung-patung yang disembah. Faminhum, kan itu, sebagian mereka manhadallah, kan itu, ada yang mendapatkan petunjuk ketika sampai risalah kepadanya. Sebagian ada yang mengikuti risalah kemudian mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk ini satu-satunya jalan hanya melalui tadi risalah. Faminhum manhadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan sebagian ada yang mendapatkan kesesatan karena tidak mau mengambil risalah. Faminhum manhadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian mereka ada yang dapat petunjuk, wa minhum, dan sebagian mereka ada yang mendapatkan kesesatan. Karena yang satunya menerima risalah, yang satunya menolak risalah, kan itu. Jadi sebagian beriman, yang mengikuti risalah, menerima risalah dari para rasul tersebut, kan itu, mengikutinya, maka dia berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ingkar, tidak mau mengikuti rasul, tidak mau mengambil risalah, akhirnya dia pakai akal. Karena dia nggak pakai risalah, akhirnya dia pakai sesuai akalnya, menetapkan keyakinan sesuai akalnya. Akhirnya apa? Dia berhak mendapatkan kesesatan, tidak berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fasiru, maka untuk kalian berjalanlah, ambillah pelajaran di dalam berjalan ini. Fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi ini. Fanzuru, ketika kamu berjalan di bumi ini, hidup di bumi,
fanzuru, ambillah pelajaran. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan utusan-utusan Allah. Fasiru, berjalanlah di bumi. Fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi. Fanzuru, ambillah pelajaran. Lihatlah, kan itu. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang telah mengingkari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit pembahasan syarah akidah Thahawiyah, muqaddimah syarah akidah Thahawiyah. Tadi materinya ada dua. Yang pertama tadi tentang keutamaan ilmu akidah atau usuluddin. Kemudian yang kedua, ilmu akidah itu harus didasari risalah. Dan Allah tidak akan membiarkan umatnya terputus dari risalah. Tadi kan jelas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut tauhid. Jadi risalah itu enggak pernah terputus. Karena Allah menginginkan, menghendaki umatnya itu mendapatkan hidayah. Bagi yang enggak mau, ya tadi akhirnya karena dia menolak risalah, akhirnya dia mendapatkan namanya iradah qadariyah, takdir. Bagi orang yang menolak risalah, ya takdirnya sesat, kan itu. Gitu. Jadi penting sekali belajar akidah, kan itu. Seperti ini tadi dijelaskan, supaya kita mendapatkan petunjuk, kita harus mengambil risalah, kan itu, dari sesuai yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini dulu sedikit pembahasan akidah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Jelas ya? Jelas sekali. Monggo. Sedikit pembahasannya sedikit malam soalnya. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada yang ditanyakan, kita tutup majelis ini. Isti'anah sama istighosah, kan itu. Istighosah sama isti'anah, perbedaannya istighosah ini kan istighosah itu lebih ke meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu istighosah. Tapi kalau isti'anah itu kan kita minta pertolongan, artinya kan itu perbedaannya. Sebenarnya hampir sama, istighosah, isti'anah, isti'adzah itu hampir sama semua. Hampir sama, enggak ada perbedaan jauhnya, kan itu. Enggak terlalu jauh, kan itu. Memang dipakai khusus, kan itu. Istighosah itu, kalau menurut saya, yang saya pahami, istighosah itu permasalahan yang berat sekali, kan itu. Istighosah lebih berat sekali, kan itu. Istighosah. Coba bentar.